Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, sehat? Sehat. Ya, tadi pagi sudah makan pagi? Sudah. Sudah mandi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Kalau mau sehat itu, ya mau badan sehat, kita harus makan pagi, harus mandi pagi. Ya, semuanya ya. Iya. Ya, baik anak-anak, gimana kondisi kelasnya, sudah dibersihkan? Sudah. Ya, ya, mudah-mudahan dengan doa kita ini ya ada keberkahan dari Allah dan dijauhkan dari segala macam musibah ya. Ya, kemudian proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Ya, kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depannya. Kemudian yang lain diikuti ya. Ya. Jelas, ikuti teman. Ya, betul. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk memberikan sebuah semangat, sebuah spirit kepada diri kita bagaimana para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Kita bernyanyi dulu 17 Agustus tahun 45 ya. Nah, semuanya berdiri dulu. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya Pak Guru ingin cek dulu kehadiran kalian ya. Artinya Alvin, Hadir. Alifah, Hadir. gimana kabarnya Alifah? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ismail, Muhammad Furkan, Hadir. Muhammad Syaban. Hadir. Ya, gimana kabarnya Syaban? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nanda Putri Damayanti. Hadir. Ya, alhamdulillah. Sylvia Asmarani. Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Ya, gimana kabar Uswatun? Baik. Fitratun Nufus. Hadir. Ya, alhamdulillah. Nur Hasanah. Hadir. Tri Humairah. Hadir. Ya, alhamdulillah. Satria. Hadir. Ya. Alamsah. Hadir, Pak. Ya, Alamsah, kamu minggu kemarin tidak hadir ya. Ya, kalau tidak hadir itu harus berikan keterangan ya. Ya, kirim surat ya. Ya, yang terakhir Fata Guru Rahman. Hadir. Ya, oke. Ya, baik. Pada minggu kemarin anak-anakku sekalian, kita telah membahas tentang masalah apa. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Angkat tangan. Ya, oke. Ya, apa pelajaran kita pada minggu kemarin? Sistem pencernaan manusia dan hewan. Ya, pelajaran kita pada minggu yang lalu itu seperti apa yang barusan disampaikan oleh teman kalian itu, yaitu sistem ya pencernaan pada pencernaan pada apa? Pada
manusia dan hewan. Ya. Apa itu pengertian dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan? Ya, ya oke. Pengertian sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencernakan makanan. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Ini artinya kalian itu sudah mempelajari hasil dari pembelajaran kita ya kemarin ya. Ya, kemudian fungsinya apa? Siapa yang bisa? Ya oke, fungsinya. Fungsi sistem pencernaan pada manusia adalah untuk mencerna nutrisi dalam tubuh manusia dan hewan. Ya, jadi fungsi sistem pencernaan pada manusia dan hewan ini adalah untuk mencerna nutrisi yang ada dalam tubuh, baik pada tubuh manusia maupun pada tubuh hewan. Ya, untuk mengelola hasil dari makanan itu. Jadi itu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, baik anak-anakku sekalian, sistem peredaran darah ya pada manusia. Nah, inilah yang kita pelajari ya pada hari ini, mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan bagaimana cara kita memelihara sistem peredaran darah tersebut. Ya, jadi itu ya. Nah, ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran kita, sehingga kita itu mengetahui bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah itu kita dapat mengetahuinya nanti ya dari pembelajaran ini. Ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini ya guru akan menilai ya sejauh mana kemampuan kalian ya dalam memperhatikan dari pembelajaran ini, yaitu Pak Guru akan menilai kalian itu yang berkaitan dengan penilaian sikap. Ya, sikap itu tentunya mungkin kalian dalam mendengarkan, dalam saat Pak Guru menyampaikan materi, ya ada di antara kalian yang keluar masuk, kemudian minta izin, kemudian mengganggu teman, dan nanti akan Pak Guru catat semua itu. Ya. Kemudian dari pengetahuan, ya mungkin sejauh mana nanti kalian itu mengetahui, mengamati, ya bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti. Kemudian dari keterampilan yaitu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Ya, jadi ada 3 sistem dari penilaian Pak Guru yang berkaitan dengan pembelajaran di bab sistem pencernaan pada manusia ini ya. Yang bisa kita dapatkan dari materi ini ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Ya oke, baik anak-anak sekalian, tadi ya bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, oke, mana semangatmu? Ya. Apakah ada hubungan antara makanan dengan sistem tubuh manusia, dan apakah pentingnya makanan dalam menjaga kesehatan sistem manusia? Mungkin ada yang bisa. Ya Pak, ada, karena dengan makan makanan dan minuman sehat dapat menyehatkan tubuh kita, di mana sari-sari makanan kita akan diedarkan langsung oleh darah kita ke seluruh tubuh. Dengan menjaga makanan dan minuman sehat membuat jantung kita juga tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ya oke, luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Pernah kepikiran nggak gimana sih darah bisa muter ke seluruh tubuh kamu tanpa henti? Yuk kita bahas sistem peredaran darah manusia dengan cara paling simpel. Pertama, kenalan dulu yuk sama 3 komponen utamanya. 1. Jantung, si mesin pompa utama. 2. Pembuluh darah,
jalur tempat darah jalan-jalan. 3. Darah itu sendiri yang bawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arteri yang berwarna merah, vena yang berwarna biru, dan kapiler kecil dan bercabang. Ya, setelah kalian mengamati video yang barusan ditayangkan tadi, Pak Guru mau bertanya kepada kalian, sejauh mana kalian mengamati video yang barusan Pak Guru tayangkan tadi? Ya, pertanyaan pertama, apa itu jantung? Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, luar biasa. Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi betul-betul sabar mengamati video yang barusan ditayangkan tadi ya. Ya, mungkin ada yang lagi yang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua, di manakah letak jantung dalam tubuh kita? Di dada samping kiri. Ya, letak jantung kita adalah di dada samping kiri. Ya, di jantung kita itu anak-anakku sekalian berada di dada sebelah kiri kita ya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ada berapa ruang yang ada dalam jantung kita? Ada 4. Ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, jadi ruang yang ada dalam jantung kita itu ada serambi kanan, serambi kiri kanan, bilik kiri itu harus diingat ya. Ya, harus diingat ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk pada materi di pembelajaran kita pada hari ini. Gambar apa ini anak-anak sekalian? Ya, jantung. Ya, masih ingat kan video yang barusan ditayang tadi ya? Jadi inilah bentuk jantung kita yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi ini ada tadi serambi kanan, serambi kiri ya. Ya, baik anak-anak sekalian. Materi kita yaitu tentang sistem peredaran darah ya. Ya, apa itu pengertian dari sistem peredaran darah? Ya, darah adalah cairan tubuh yang mengalir di dalam sistem peredaran darah. Terdiri dari sel-sel darah merah dan putih, keping darah, trombosit, dan plasma darah. Nah, darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh, serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Selain itu, darah juga berperan dalam menjaga suhu tubuh, melawan infeksi, dan membantu proses pembekuan darah. Nah, jadi darah ini anak-anakku sekalian sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Nah, tanpa adanya sebuah darah, maka tubuh kita ini tidak akan kuat, ya, tidak akan bisa sehat. Ya, maka dari itu kita harus menjaga bagaimana darah ini seimbang di dalam tubuh kita. Ya, peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, inilah sistem dari peredaran darah itu anak-anakku sekalian, dari jantung,
kemudian pembuluh darah, dan darah itu sendiri ya. Ya tahu? Ya oke. Struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem peredaran darah ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu jantung. Kemudian yang kedua arteri. Kemudian yang ketiga vena. Yang keempat kapiler. Nah, gimana? Sudah mengerti? Gimana cara kita memelihara sistem peredaran darah yang sehat ya? Nah, yang pertama cara kita yaitu gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua harus berolahraga. Kemudian yang ketiga harus berhenti merokok. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan stres. Kemudian yang kelima yaitu pemantauan kesehatan. Yang kelima yaitu yang cukup. Kemudian selanjutnya yaitu ya, jadi ada berapa ini? Ada berapa macam? Kalau kita mau hidup sehat itu, ya, ada berapa macam? 7. Ada 7 macam. 7 macam yang barusan kalian bacakan tadi ya. Yang diantaranya ini bagi yang laki-laki ini. Ya kalau mau hidup sehat itu, jantung kita mau sehat itu, ya kita harus jangan merokok, ya kan? Ya, jangan merokok yang laki-laki itu, karena merokok itu akan mengakibatkan fatal bagi jantung kita, ya. Ya, nah, sampai di sini sudah paham yang dijelaskan oleh Pak Guru tadi. Oke, tentang dulu. Kalian harus mengambil posisi kelompok masing-masing ya. Ya, oke. Kelompok pertama. Ya, Alvin. Ya, mana Alvin? Ya, oke. Kemudian anggotanya yaitu Halifah. Kemudian Nanda Putri Damayanti. Ya, sama Alamsyah. Ya. Kemudian kelompok dua Ismail. Ya. Selanjutnya Muhammad Furkan. Ya. Kemudian selanjutnya Sylvia Asmarani. Ya. Ya, jadi itu ya kelompok 2. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah mengambil bagian ke kelompok ya? Sudah. Oke. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok apa? Ya, oke, cepetan. Ya. Ya, sudah, perhatian. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kalian ya. Di LKPD ini tentunya kalian harus membahas kemudian memusyawarahkan dengan teman-teman ya, berdiskusikan ya. Ya, jadi saya memberikan waktu selama 20 menit. Kalian akan mendiskusikan di LKPD yang Pak Guru bagikan. Nanti kalian setelah mendiskusikan, nanti Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang kalian berdiskusikan dengan teman-teman ya. Ya, oke. Coba dibaca, didiskusikan. Ya, kelompok 1 nanti kan
Ya, kelompok yang mana itu? Kelompok 3, kelompok 2. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Nama saya Fitra dan di samping saya Usim. Nama saya Fitra dan Tri. Ya, lagi satu. Ya, Satria. Ya, ayo kita. Apa hasilnya? Jantung terdiri. Pertanyaan pertama, jantung terdiri dari 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 vertikal bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung, miokardium yang kuat. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, atrium menerima darah, sementara vertikal memompa darah keluar jantung. Arteri, dinding arteri tebal dan elastis terdiri dari beberapa lapisan termasuk otot polos. Fungsinya menyangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang menerima ke paru-paru. Vena, dinding vena lebih tipis dibanding arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Fungsi mengangkat darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Jantung struktur terdiri dari 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 ventrikel bawah. Dinding jantung terdiri dari otot jantung atau miokardium yang kuat. 2. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompa darah keluar dari jantung. B. Arteri. 1. Struktur dinding arteri tebal dan elastis terdiri dari beberapa lapisan termasuk omnivorous. D. Kardiomiopati, penyakit jantung yang memengaruhi otot jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok teman yang barusan membacakan tadi ya. Mungkin ada di antara kalian yang mau menanggapi hasil dari presentasi tadi. Siapa? Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 4 ya. Ya, oke, apa? Coba ulangi jawaban nomor 1. Tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi jantung. Ya, sudah jelas? Sudah. Ya, yang belum banyak guys, sudah jelas? Sudah. Ya, ayo, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi kalian semua sudah tampil di depan titik kelompok ya, mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, semuanya dari penampilan tadi semuanya sudah bagus, tetapi yang paling bagus di kelompok 4. Ya, coba dikumpulkan LKPD hasil dari diskusi yang tadi ya. Setiap kelompok bawa di depan ya.
Ya, kelompok 4 mana? Tunggu Ya, lagi. oke. Masuk sini. Nah, dari pelajaran kita dari tadi mungkin ada yang mau disampaikan? Yang sudah mengerti? Mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil dari kesimpulan dari materi tadi. Coba? Saya. Ya, oke. Dari kelompok 4 ya. Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk menyedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Fungsi sistem peredaran darah mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, mengangkut nutrisi, mengangkut hormon, dan pertahanan tubuh. Ya, oke. Luar biasa. Tangan. Dari minggu depan ya. Ya, kita akan mempelajari tentang masalah sistem pernapasan ya. Ya, sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, ini materi yang kita pelajari minggu depan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, di rumah itu jangan banyak bermain ya. Jangan banyak bermain. Ya, coba buka-buka buku-buku catatan atau buku-buku paket pendidikan IPA-nya atau buka Google ya. Nah, jangan lupa buka Google itu internet, manfaatkan HP ya, untuk membuka materi-materi pelajaran ya. Baik anak-anakku sekalian, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, sudah kita bahas secara kupas semua, mulai dari materi awal hingga pada diskusi. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi